Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih pada bab tentang pentingnya ikhlas beribadah, yang mana kali ini kita akan membahas surah Al-Bayyinah ayat 5 dan juga Az-Zumar ayat 2. Nah, pertama mari kita sama-sama baca surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang ahli kitab, yang mana ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa risalahnya, orang-orang Yahudi mereka berselisih pendapat, mereka terpecah belah. Ada yang menerima Nabi Muhammad, ada pula yang menolak. Nah, kemudian Allah menegur mereka. Wahai para ahli kitab, kata Allah, kenapa kamu terpecah belah tentang keimanan kepada Nabi Muhammad, sedangkan kalian tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, dan juga untuk melakukan sholat dan juga menunaikan zakat. Nah, walaupun ini ayat ditujukan kepada ahli kitab, sebenarnya juga berlaku kepada kita semua. Jadi kita ini sebenarnya adalah tidak disuruh untuk apapun di dunia ini, dalam hidup ini, kecuali untuk menyembah Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan tidaklah kita diperintah kecuali untuk menunaikan sholat dan membayar zakat atau sedekah bagi yang mampu. Nah, ini adalah kandungan ayat ini. Nah, mari kita lihat kelanjutan dari ayat ini setelahnya. Nah, jadi setelah ayat ini ada dua akibat. Pertama, jika kita ingkar akan perintah itu. Yang kedua, jika kita beriman. Yang pertama, tadi kita sudah diperintahkan bahwasanya kita hidup tuh tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Nah, jika kita ingkar, apa yang kita dapat? Kelanjutannya itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jika kita tidak mau melaksanakan itu, jika kita ingkar, maka kata Allah kita akan mendapatkan neraka jahanam. Nah, itu adalah ancaman Allah kepada kita. Namun kalau kita beriman, apa yang akan kita dapat? Nah, ayat selanjutnya berbunyi innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jika kita beriman, kita mau melaksanakan perintah yaitu menyembah Allah, menunaikan sholat, membayar zakat dan lain sebagainya, maka kata Allah kita adalah menjadi orang yang sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, itu adalah dua akibat. Tinggal kita memilih. Tentu kita akan memilih menjadi orang yang beriman. Nah, selanjutnya adalah surah Az-Zumar ayat 2. Mari kita kembali baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran,
maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini masih mengenai ikhlas beribadah. Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah menurunkan kepada kita Al-Quran dengan kebenaran. Artinya semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak ada satupun yang tidak benar, dan tidak ada satupun yang sia-sia. Semua ayat-ayat itu berisi petunjuk oleh Allah kepada kita untuk dilaksanakan. Nah, maka kata Allah, jika kita percaya bahwasanya Quran itu dari Allah, maka kita harus membuktikannya. Kalau kita percaya, kalau kita Islam, maka sembahlah Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kalau kita mengaku percaya, maka kita harus beribadah kepada Allah. Tidak boleh syirik kepada Allah, tidak boleh meninggalkan ibadah, tidak boleh meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.